Haleluya. Bersama katakan amin. Mari kita bersama kata Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah mempertemukan kita kembali hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, saat ini kita akan masuk dalam tema ibadah firman Tuhan hari ini. Aku mau pulang. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun jalan ke situ. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, aku mau pulang. Saudara, kalimat ini sering kita dengar ketika banyak anak-anak kita, keluarga kita dari perantauan dan menghubungi orang tua. Ma, Pa, Inom, Among, aku mau pulang. Tuhan, Bapak Ibu, aku mau pulang ke kampung. Ada suatu kebahagiaan orang yang bisa pulang. Sepanjang setahun mungkin dia menabung, mengumpulkan uang, berhemat untuk bisa pulang memberkati orang tua, bertemu dengan keluarga. Itu adalah satu sukacita. Orang yang kuliah berpisah dengan orang tua pada saat libur ingin pulang, bersukacita bertemu dengan orang tua. Saudara kasih, ada sukacita orang yang pulang. Ada kebahagiaan yang akan didapatkan bertemu dengan orang tua, keluarga, hendak tolak, melihat kampung halaman. Ada sukacita yang luar biasa. Dan tidak peduli berapa habis uang yang dikumpulkannya, karena sukacita itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai uang bertemu dengan keluarga. Aku mau. Kalimat ini bukan untuk pulang bertemu dengan keluarga. Kalimat ini bukan untuk pulang bertemu dengan kampung halaman di mana kita dilahirkan. Tapi kalimat ini bertemu dengan Bapa di surga. Kampung halaman kita yang kekal, yaitu surga yang kekal. Bagaimana kita menyikapi kalimat ini? Apakah bisa kita rusak dari setiap kehidupan kita dengan kita berkata, aku mau pulang? Dan banyak orang baru bisa berkata demikian pada saat telah mengalami satu sakit penyakit. Pada saat telah mengalami suatu pergumulan yang berat, Tuhan, aku gak mampu, aku mau pulang saja. Pada saat ada penderitaan sakit penyakit, sudah habis biaya, sudah lemah, Tuhan, aku mau pulang, aku tidak mau menyusahkan keluarga. Ketika penderitaan itu menekan, tidak ada jalan keluar, baru ada yang berkata, Tuhan, aku mau pulang ke surga. Tapi sangat jarang ketika orang sehat, ketika hidup dengan damai, dia bisa berkata, aku ingin pulang Tuhan, bertemu dengan Engkau di surga. Dan banyak juga orang yang berkata ingin pulang, tetapi tidak bisa pulang. Beberapa saya temukan orang-orang yang sudah hidup dalam penderitaan sakit penyakit, yang sudah tidak bisa bergerak, makan pakai selang disuap, yang sudah buta. Dalam hatinya mungkin berdoa, sudah bosan hidup, sudah menyelesaikan keluarga, sudah ingin pulang, tapi tidak pulang-pulang kepada Bapa di surga. Pada saat ketika saya ada di Manado, saya pergi satu pulau, Talisi. Dan seorang kepala desa di situ menyambut kami sebelum kami sampai ke gereja, membawa kami dengan perahu kepada rumahnya, di mana mertuanya sudah umur 80 sekian, sudah buta, berbaring di tempat tidur, sakit, menderita, tidak meninggal. Keluarga sudah pasrah, sudah berserah, sudah banyak dana, sudah tidak mampu lagi. Dan ketika saya ada di tempat itu, saya layani mereka. Saya sampaikan firman Tuhan, saya adakan pemberesan. Pada saya sampaikan firman Tuhan berbicara pengampunan. Tiba
Tiba-tiba anaknya seorang ibu menjerit menangis, memeluk, mencium kaki daripada ibu ini. Bahkan cucunya menjerit memeluk omanya. Ada terjadi pemberesan. Ada dendam, ada kecewa yang selama ini belum dibereskan, sehingga ibu ini tidak Tuhan panggil, Tuhan tidak berangkat ke surga. Karena ada yang mengancamnya. Pada saat dilayani, gerakan pemberesan, saya pulang ke gereja tempat saya menguji. 1 jam kemudian lonceng berbunyi dan dia sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Dan beberapa waktu yang lalu, tahun ini, seorang ibu yang udah umur 80 sekian di Medan, sudah cukup menderita, sudah lama sakit, sudah tidak bisa melihat. Dan saya hadir dan saya layani firman Allah. Saya akan bereskan pemutusan untuk ikatan kuasa-kuasa lain. Dan saya berdoa terjadikan pemberesan antara keluarga. Saya pulang, berapa waktu kemudian Tuhan panggil. Saudara, aku mau pulang. Bagaimana posisi kita nanti pada waktu pulang kepada Bapa di surga? Apakah kondisi kita pulang karena sakit penyakit yang mengikat kita, yang ada pada tubuh kita, baru kita berkata aku mau pulang? Apakah ketika ada penderitaan, pergumulan yang berat, kita tidak lagi sanggup, kita stres, kita berkata aku mau pulang, lebih baik aku mati? Apakah kita berkata pada saat ada pergumulan, himpitan, baru kita berkata gak sanggup lagi Tuhan, aku mau pulang? Ketika putri saya Feby Kisiana Sitorus 24 tahun, pada hari terakhir dia akan pulang kepada Bapa di surga, rumah sakit, dia tarik tangan istri saya, diletakkan di dadanya, dan dia berkata rumahku sudah selesai, aku mau istirahat. Letakkan tangannya di dada istri saya, dan dia angkat kedua tangannya, dan langsung matanya menghadap ke atas, dan dia pergi dengan damai. Bapak Ibu Saudara, setiap kita akan mengalami yang namanya pulang kepada Bapa di surga. Karena kita mencatat manusia hidup sementara, sehingga Daud berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa maksudnya beroleh hati yang bijaksana? Artinya hati yang bijaksana, yang memiliki hikmah untuk mempergunakan hari demi hari, detik, jam, bulan, waktu kita, untuk kita pergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Mempersiapkan pada saat kita berkata, aku mau pulang. Saudara, ini harus dipersiapkan. Kita tidak boleh terlena dengan keadaan yang ada. Kita tidak boleh terlena dengan situasi yang nyaman. Ketika saya diperhadapkan dengan terinfeksi virus COVID-19 bersama putri saya, 21 Oktober, saya dirawat di ruang isolasi sampai tanggal 2 November. Putri saya sampai tanggal 5 November. Tidak ada sedikit pun terbersih dalam hatiku, aku mau pulang. Karena aku ingin lagi mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Aku merasa belum saatnya aku pulang. Aku ingin berbuat lebih lagi kepada Tuhan, untuk memberikan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan perkataan ini belum aku ucapkan. Dan putri saya, dia ucapkan ketika hari terakhir, rumahku sudah selesai, aku mau beristirahat. Tapi siap atau tidak siap, setiap saudara dan saya harus alami pulang ke rumah Bapa di surga. Pada saat kita pulang, kita akan meninggalkan segala sesuatunya. Kita akan meninggalkan keluarga, kita akan meninggalkan jiwa kita. Roh kita kembali kepada Bapa di surga. Kita akan meninggalkan pencapaian prestasi kita, apapun itu, tinggal goodbye.
Karena itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah berikan bagi kita. Itu tidak sebanding dengan surga yang menjadi bagian setiap saudara dan saya. Persoalannya, apakah itu sudah menjadi jaminan bagi setiap kita? Alkitab berkata orang yang percaya setia sampai akhir. Sehingga Alkitab berkata kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kesetiaan dibutuhkan, ketaatan dibutuhkan, sampai akhir dibutuhkan dalam hidup setiap kita untuk mencapai garis akhir surga yang kekal. Semua tinggal, harta kita bahkan apapun. Putri saya tidak bawa apa-apa. Bajunya dari tempat ini yang indah-indah pun tidak dibawa satu pun, karena baju kita beli dari rumah sakit. Cincinnya juga kita cabut untuk kenangan. HP-nya juga kita ambil, kartunya juga kita ambil, rekeningnya juga tinggal sama kita, uangnya juga tinggal sama kita, pakaiannya semua tinggal sama kita. Dan dia cuma bawa satu helai pakaian putih dengan mahkota, tidak bawa apa-apa. Tetapi saudara, kenangan yang indah. Tetapi saudara, apa yang berpersamaan kami selama 24 tahun, itu yang membuat kami kadang pagi hari, kadang dalam doa kami menangis. Bukan tangisan kecewa karena Tuhan panggil, bukan tangisan menyesal karena yang Tuhan panggil usia muda. Tidak ada kalimat itu. Tapi tangisan kerinduan baginya, tangisan rasa sayang bagi dia. Karena setiap waktu kami bertemu ada waktu bicara dan banyak hal kenangan yang indah bersama putri kami, bersama kakak mereka, bersama putri kami. Dan tidak ada tangisan yang mengeluh kepada Tuhan, tidak ada tangisan yang menyesali semua yang Tuhan kerjakan. Karena kami tahu dia sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Kemanakah tujuan hidup kita pada saat kita pulang? Apa yang terjadi setelah kematian? Ada kebangkitan dengan tubuh yang baru pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan datang, dibangkitkan. Pada saat kita pulang, perjuangan kita selesai. Diceritakan dalam Matius bagaimana anak yang hilang. Ada bungsu yang mengambil harta orang tua dan minta bagiannya, lalu berangkat berpoya-poya, melakukan dosa dan habislah harta yang dimiliki. Lalu dia menjadi pekerja, penjaga ternak, bahkan dia kelaparan ingin makan makanan ternak, tidak dapat dilakukan, dilarang. Lalu dia teringat di rumah bapaknya banyak pegawai, mereka makan berlimpah. Dan dalam hatinya, aku ingin pulang. Sering sekali terjadi keinginan kita pulang karena seperti peristiwa anak yang hilang ini. Sering orang gagal merantau, tidak mendapatkan pekerjaan yang baru, sulit, ingin pulang karena gagal, ingin pulang karena situasi yang tidak mampu. Dia pulang kepada bapaknya dan dia mengaku dosa. Aku bersalah kepada Bapa dan kepada surga. Anggaplah aku salah satu pegawaiku. Wow. Tapi orang tuanya, bapaknya, pakaikan cincin yang terbaik, pakaikan baju yang baik, sembelih domba yang baik, kita pesta karena anakku yang hilang telah pulang kembali. Saudara, pada saat kita pulang dengan menyadari, dengan melakukan kebenaran, dengan pertobatan, kembali kepada Bapa di surga, maka Bapa di surga menyambut kita dengan sukacita. Dia akan menyambut kita dengan sukacita. Dan dia berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dan dia akan berkata, sabarlah kau hambaku, karena kau melakukan apa yang baik selama hidupmu. Ini butuh perjuangan. Mari kita tidak terlena dengan hidup kita. Berapapun usia kita, Tuhan panggil tidak tergantung usia. Ada yang bayi Tuhan panggil, ada yang masih TK Tuhan panggil, ada yang SMP, SMA, kuliah Tuhan panggil, ada yang belum menikah, sudah menikah, punya anak, belum punya anak, orang tua Tuhan panggil. Berapapun Tuhan panggil saudara dan saya, siapkan hati kita, karena pada waktunya kita pasti pulang. Alkitab berkata, marilah kepada Tuhan kamu yang
dari Jawa, Pak, bagaimana Bapak melewati situasi yang Bapak hadapi tetap dalam sukacita? Mengalami COVID-19, ditinggal oleh putri, isolasi sekian lama, tapi tetap bisa bersukacita. Apa yang saya katakan? Karena saya melihat, karena saya memandang, karena saya mengerti yang namanya perkenanan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Allah, tidak melihat masalah yang terjadi, tidak melihat kegagalan, tidak melihat cita-cita yang tidak tercapai, tidak melihat sesuatu yang sedang tertunda, tetapi menerima semua yang sedang kita alami. Ada bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku. Artinya saudara, selalu ada persekutuan yang indah dengan Kristus. Berikan hidup ini terus ada dalam Kristus. Jadikan Yesus yang utama dalam hidup kita. Bukan keluarga, bukan usaha, bukan pekerjaan, tapi Kristuslah segala-galanya. Dia segala-galanya. Menjadikan Dia yang utama dalam hidup ini. Ketika saya ada di ruang isolasi, saya melayani banyak orang ketika istirahat, ketika berjemur siang hari, jam 10 sampai jam setengah 12. Saya layani mereka, saya doakan mereka. Di ruang isolasi kami tidak boleh keluar dari pintu, selalu ada di kamar. Dan di kamar itu saya selalu mendoakan banyak orang. Dan perawat sudah mengerti suara saya keras, saya teriak yang seharusnya istirahat. Tapi saya berdoa bagi banyak orang sementara mereka tidak tahu kalau saya sakit. Saudara, untuk menjadikan yang utama Tuhan, ada pengorbanan. Dan pengorbanan itu bukan sekedar yang memang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat dengan tanpa ada beban, tanpa ada sesuatu yang hilang, yang mahal. Kalau kita menabur Tuhan dari kelimpahan, semua orang bisa lakukan. Kalau kita memberi waktu kepada Tuhan dari waktu yang begitu banyak, semua bisa lakukan. Sedikit waktu kita berikan, pada waktu kita banyak, semua bisa berbuat. Kalau kita berdoa dari setiap waktu hanya doa sebagai doa kecil, semua bisa lakukan. Doa yang singkat, semua bisa lakukan. Tapi harga, nilai yang Tuhan mau ada sesuatu yang berat, tapi kita berjuang melakukannya. Ada sesuatu dalam kondisi tertekan, tapi kita tetap bisa melakukan, berbuat untuk Tuhan. Pada saat waktu terintimidasi, mengalami sakit, tapi kita tetap bisa melayani Tuhan, mengucap syukur dengan Tuhan. Itu yang Allah mau dalam setiap kehidupan kita. Alkitab berkata, sebab jikalau kau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, maka engkau diselamatkan. Pada saat kau percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di kayu salib dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diselamatkan. Saudara, kekristenan bukan sekedar menjadi Kristen, pengikut Kristus, tapi ada perjuangan, ada harga yang harus kita bayar, ada salib yang harus kita pikul. Alkitab berkata seseorang harus mendengar firman lalu percaya. Sesudah percaya dibaptis, sesudah dibaptis menjadi murid, sesudah menjadi murid pikul salib. Banyak orang yang gagal saat pikul salib. Banyak orang gagal pada saat masuk dalam pemurnian. Banyak orang gagal ketika Allah sedang memurnikan dia. Banyak orang berkata, Tuhan aku tidak mampu. Tuhan mengapa berat? Tuhan sampai kapan? Terlalu banyak umat Tuhan yang memikirkan diri sendiri. Terlalu banyak kita hidup dalam kenyamanan kita, rasa bangga dengan pencapaian kita, nyaman dengan apa yang kita raih, sehingga tidak lagi mempedulikan sesama hamba Tuhan, umat Tuhan yang membutuhkan. Tidak berani untuk menabur. Dan banyak itu terjadi. Setelah menerima, terima, bertumpuk hartanya, tapi tidak pernah mau mengasihi. Sementara kalimat itu adalah kalimat yang disambung, terima dan kasih. Memberkati yang lain,
untuk sekitar warga berupa sembako, beras, gula, minyak, telur, teh. Bulan 4, 5, 6, 7. Bulan 5, 6, 7, 8. Berbagai hand sanitizer, disinfektan kita lakukan. Dan sampai saat ini kita masih lakukan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Bahkan kita katakan di WA, bagi jemaat yang benar-benar membutuhkan, sampaikan di April Gembala, tidak perlu berusaha malu. Kita akan berikan bantuan sembako. Apakah kita berlebih? Tidak. Tapi kita mau menaruh untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mencukupkan. Saudara, persiapkan kehidupan kita pada saat kita mau pulang. Mari kita menabung di surga, sehingga pada saat waktunya kita tidak takut lagi. Seperti Paulus, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak khawatir lagi pada saat kita mau pulang kepada Bapa di surga, karena rumah kita sudah tersedia. Putriku berkata, rumahku sudah selesai, aku mau istirahat, mau pulang. Saya bangga sebagai anak Tuhan. Keberangkatan putriku diantar dengan doa oleh istri. Dan saya tidak mengeluh, Tuhan kenapa aku tidak melihat detik-detik terakhir. Tidak mengeluh, tidak saya katakan itu. Karena saya percaya kepulangannya, kairosnya, waktunya Tuhan yang menentukan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita tidak bisa lawan kodrat kita. Kita tidak bisa lawan kapan Tuhan memanggil kita. Persiapkan hati kita dan katakan selalu dalam hidup kita bahwa pada waktunya aku pasti pulang dan aku harus lakukan segala sesuatu yang berkenan dalam Tuhan. Siapapun saudara dan saya, mari kita akan alami penjemputan Tuhan. Ketika berapa minggu lalu, berapa bulan lalu, saya hormat Bapak ini. Saya katakan saya tidak tahu siapa dari antara saudara yang saya hantar untuk saya kebumikan sakramen kematian. Atau saya tidak tahu siapa saudara yang akan mengantar saya ketika saya Tuhan panggil. Dan satu bapak jemaat kita merindukan, sangat merindukan. Dia berdoa supaya saya yang kebumikan, supaya saya yang mengantar dia pada saat kematian. Dan pada saat saya dirawat di pandemi di rumah sakit isolasi, Bapak yang mengalami gawat darurat, kerinduannya saya dipanggil Pak Pastorus, adikku, untuk berangkatkan saya. Dia sudah siap. Lalu saya lakukan perjamuan kudus dari rumah sakit. Saya katakan, bangkitlah, semangat, surga sudah menjadi bagianmu. Sementara saya juga adalah pasien. Dia semangat, dia bergairah. Bang, aku sedang dirawat pandemi, aku kena isolasi dengan putriku. Tapi aku tidak takut untuk menghadapi apapun. Abang bangkit, surga sudah menjadi bagian apa? Saya bawa perjamuan kudus. Saya doa beberapa kali. Dan akhirnya Tuhan panggil. Dan Tuhan sudah menjawab kerinduannya. Saya yang bawa dalam doa menyerahkan dia kepada Tuhan. Walaupun saya tidak berjumpa. Saudara, kapan kita berkata demikian? Kapan kita bisa berkata, Tuhan aku mau pulang dalam kondisi sehat, dalam kondisi nyaman, dalam kondisi tidak ada beban? Bisakah kita berkata begitu karena saking cintanya dengan Tuhan? Bisakah kita berkata begitu saking rindunya dengan Tuhan? Bapak aku mau pulang. Persiapan hidup kita, biar kita terus berdoa bahwa hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Disampaikan firman-Mu, disembuhkan yang sakit, dibebaskan yang terbelenggu, dilepaskan yang terikat, dihiburkan yang susah, dikuatkan yang lemah. Terjadi siang ini kami aminkan setiap perkataan ini.
Diberkatilah kesehatan kami. Diberkatilah rumah tangga kami. Diberkatilah setiap kebutuhan kami. Diberkatilah usaha pekerjaan dan pelayanan kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang berkati bangsa Indonesia bagi Tuhan. Presiden, Wakil Presiden, keluarga, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, kepolisian, tentara nasional, tenaga medis, semua jajaran pemerintahan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sumatera Utara bagi Tuhan, Kota Medan bagi Tuhan, Indonesia di luar negeri diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan salah Kristus, bawalah berkah daripada Tuhan, yang sejahtera, Allah Bapa yang sempurna, kasih setia Tuhan Yesus yang sempurna, dan penyertaan dalam kudus yang sempurna menjadi bagian setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama katakan amin. Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming, Tuhan memberkati. Shalom, damai sejahtera. Shalom.